Baik guru, ini karena waktunya siang, kita mungkin Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri dulu sebentar. Nanti ada tepuk EA, EA, EA gitu. Terserah. Terus nanti yang terakhir tepuk EAE. Tepuk EAE berarti EAE, EAE. Tepuk. Cukup Pak. Kurang sewu. Oh alah. Tepuk EA, EA. Tepuk dulu ya. Tepuk dulu baru. Sudah, terima kasih. Silakan berdiri. Ya, disiplin positif. Itu berapa menit? 3 menit atau 4 menit ya? Silakan di habis itu nanti saya akan jelaskan. Bahwa disiplin juga menjadi kategori yang berbeda dengan disiplin yang sifatnya yaitu disiplin dan memiliki motivasi. Sementara merdeka adalah diajari pemerintah yaitu tidak hanya terlihat sendiri cakap hal yang sama dikatakan oleh bahwa disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensi harus sesuatu yang dihargai dan CGP rekognisi. Jadi CGP itu rekognisi itu CGP penyetaraan. Nah, baik. Saya akan menyampaikan ini Bapak Ibu nanti secukupnya. Pertama motivasi perilaku manusia, kemudian teori kontrol, restitusi, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Ini yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bila kita ingin membuat kemajuan perlahan maka perilaku Anda. Tapi kalau kita ingin mengubah mungkin secara ekstrem itu kita harus mengubah kerangka acuan kita. Mungkin nanti akan banyak yang ini berbeda dari yang selama ini kita pahami. Apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Apa sih kemudian restitusi? Ini bagaimana kita melihat siswa kita, bagaimana kita melihat teman kerja kita, bagaimana kita melihat lingkungan kita, itu akan berefek pada bagaimana kita perilaku kita terhadap teman kita, siswa kita. Kalau kita melihat siswa kita itu kertas putih, tabula rasa, kertas putih, maka ya kita yang pengennya mengisi. Tapi kalau kita melihat siswa kita itu punya potensi, bagaimana bibit padi kok aktif jadi semongko gitu. Kan gitu, kalau siswa itu kan mesti sudah punya bibitnya, sudah punya bakat minatnya gitu. Yang pertama,
motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi kita itu untuk melakukan sesuatu, misalkan siswa itu kan atau kita itu kan ada 3 ya. Apa kira-kira kalau motivasi kita itu melakukan sesuatu? Yang paling rendah apa? Mendapatkan penghargaan atau ujian, atau mungkin ada hal lain sebelum itu yang paling. Kalau penghargaan ujian, berarti sebelum itu kan ada, kalau ada apa namanya, motivasi dari dalam. Niki apa namanya, kalau mungkin penghargaan atau ujian berarti yang pertama berarti menghindari hukuman kan. Kalau enggak tadi kalau yang disampaikan Bu Diah tadi kan, kalau kita nggak buka PMM nanti nggak cair TPP-nya itu kan. Nah, Penghargaan. itu kan menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman untuk TPP-nya nggak cair dan seterusnya. Itu kan seperti itu motivasi pertama. Kemudian motivasi yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan atau ingin mendapatkan ujian. Mungkin teko isu pakai kajine itu jane ujian mau sindiran. Jadi ya ada orang yang melakukan hal seperti itu. Nah ini termasuk saya juga refleksi ketika saya memberikan kadang di kelas itu, ayo saya naik garap ini bisa mengerjakan ini, nanti tak kasih roti atau tak kasih apa gitu ya. Itu ternyata berefek. Mungkin untuk satu pan itu bagus, tapi ternyata Pak ditanyakan, Pak rotinya mana? Gitu ya. Pak apa ya kemarin terakhir saya kasih itu ya Pak itu uang. Pak uangnya mana? Terus tahun 2000 juga nggak apa-apa Pak gitu. Jadi pertanyaan. Nah, kebiasaan. Jadi ternyata itu hal yang salah. Kemudian yang kedua perilaku harus dihindari. Nah, bukan dihindari, cuma timingnya saja yang harus ditata. Saya menjadi orang tua yang nanti anak itu kalau kita bisa berikan contoh, kita akan berikan itu. Nah, di selanjutnya ini ada namanya teori kontrol. Nah, ini yang disampaikan oleh Dr. William Dasar. Saya bahasanya gitu. Nah, itu ada Bapak Ibu ini juga bagi saya hal yang baru. Yang pertama adalah ilusi. Ada ilusi guru itu mengontrol murid. Di teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya gini Bapak, sebenarnya ketika siswa itu akan jenengan minta siswa cah menengok gitu, itu ketika siswa diam itu memang karena dia memang mau dikontrol sama kita, membuka diri. Tapi jadi ketika dia dan itu mungkin sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kan mungkin ketika dia atau termasuk tadi motivasinya, nanti aku nak rame disuruh ngarep kon Melayu dan seterusnya. Tapi ada yang apa namanya mungkin mengharap penghargaan gitu. Kan lu cah kayak lu supaya cah kayak lu kayak apa namanya anteng apa namanya orang keadaan apa namanya itulah keadaan rusuh dan seterusnya. Tapi mungkin ada lagi yang motivasi ketiganya itu adalah dia memang melakukannya keyakinan kelas, jadi keyakinan dirinya bahwa ketika dia melakukan ribut maka dia akan mengganggu orang lain. Ada toleransi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata Bapak Ibu, penguatan itu memang diperlukan, tapi ada saatnya ketika di jangka panjang itu ketika siswa itu merasa apa ya? Jadi menyadari, ketika dia menyadari itu jadi yang pertama cah sinau nanti dari dokter dan sebagainya sinau atau apa gitu. Itu jadi
Yang pertama, dia menolak ketika sudah menyadari aku nyapa tidak sinau mau biar jadi dokter misalnya nyapa aku sinau ini seterusnya jadi dia nggak. Atau yang ketiga itu menjadi ketergantungan terkait dengan pendapat atau saran gurunya. Jadi kalau dia tidak dikuati, tidak diberi ujian, dia tidak akan melakukannya. Bahkan kemarin disampaikan itu ada penelitian terkait dengan koruptor gitu ya. Ternyata orang yang memang biasa diberikan penghargaan atau imbalan itu ya berpotensi menjadi koruptor. Kenapa? Saya akan melakukannya ini kalau ada ini. Kalau saya tidak mendapatkannya, saya tidak akan melakukannya. Ternyata kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan mematahkan karakter. Ternyata Bapak Ibu, berdasarkan penelitian tadi yang disampaikan Dr. William Dasar itu ada kritik dan membuat orang bersalah itu menuju dia menjadi malah justru merasa gini, aku ini orang yang tidak, kan ada juga ya merasa saya tuh apa Pak membela ada salah orang pinter dan seterusnya. Jadi dia merasa bersalah tidak berguna. Ada yang seperti itu sehingga kemudian apa yang kemudian dia pikirkan terkait dengan dirinya ya saja keburukan. Guru lihat saya ini malesan, borosan. Gurunya kan begitu ya. Gurunya mungkin pernah dia melihat, mendengar gurunya bilang begitu. Akhirnya siswanya jadi bukan tambah kuat, tapi dia malah semakin down begitu, semakin merasa dia tidak tidak ada gunanya. Ya ini jadi nanti kalau ketika kita merasa bersalah, jadi membuat orang merasa bersalah, dia tidak akan jadi sampai orang yang sakit orang tuamu dan seterusnya begitu. Itu akhirnya dia merasa bersalah dan dia tidak akan menyampaikan, dia memendamkan diri, memandang dalam perasaannya sendiri, sehingga ketika mungkin ketika dia melakukan kesalahan atau tidak sesuai ekspektasi orang tuanya, itu kan. Kemudian yang keempat, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini sebuah ilusi. Jadi bahwa kita itu guru itu punya kekuatan untuk memaksa muridnya, itu sebuah ilusi. Artinya perlu kita kaji lagi. Jadi apapun yang menurut kita baik itu baik buat siswa. Nah, jadi ini aku menurut teori lagi. Oke, ini semua stimulus seksual itu bahwa semua orang melihat hal yang sama, kita harus mulai berbeda melihatnya. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nah ini harus perlu kita ubah bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu bisa berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau di teori kontrol itu semua perilaku baik buruk atau benar itu ada tujuannya. Ya, bagaimana kita memahami tujuannya itu sebenarnya? Memahami tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain ibaratnya dengan mungkin simulasi ini ada uang jenengan genggam. Ini kan bisa jadi kalau orang mau minta, kalau nggak jenengan mau buka ya nggak dibuka gitu. Kecuali kalau diancam dan seterusnya. Itu kan beda lagi. Kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasarnya adalah itu yang enggak berarti. Memang kebutuhan dasar itu. Bertahan hidup kan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kan kalau kita merujuk itu gagal, akhirnya maksa. Kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan dulu. Model berpikirnya dalam salah, model berpikir ada benar dan gitu. Karena tiap orang punya kebutuhan masing-masing. Oke, jadi kebutuhan menerima kebutuhan dasar yang pertama kebutuhan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir cinta diterima, ya, diterima. Jadi perasaan diterima. Saya kira itu dulu Bapak Ibu, karena ini sudah jam 14.20, saya sudah memahami kegalauan Anda semuanya. Oh ya, Daripada saya Memaksa. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon itu bisa dilanjutkan karena baik buat kesehatan kita, mental dan sebagainya. Karena memaksa itu menyebabkan seseorang yang melakukan sesuatu itu ternyata berat, menyusahkan dan menguras tenaga kita. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dengan waktu yang sebegitunya. Mohon maaf. Ini saya menyampaikan teorinya saja, bukan saya teori saya. Oke. Artinya paradigma ini sesuatu yang dari budaya positif dan seterusnya. Terima kasih. Mungkin nggak ada nih. Oke, sudah waktunya ringkas. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, saya menyampaikan terkait dengan diseminasi modul budaya positif. Jadi yang pertama, ya, ini kan banyak budaya positif itu terkait dengan biasanya ya hal-hal yang baik. Yang pertama, ini kan ada kasus Bapak Ibu tahu kasus ini yang barusan terjadi guru GTT di NTB ya, NTB yang diperkarakan orang tuanya karena anaknya tidak mau sholat, kemudian gurunya itu menghukum, dituntut dengan 50 juta. Kira-kira ini saya mohon, kalau menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Saya minta tolong mungkin menurut Pak Miswan terkait dengan kejadian ini bagaimana? Baik SMK, gurunya ataupun orang tuanya atau siswanya. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Dari kejadian ini ya, saya secara pribadi itu sangat prihatin sekali ya, karena bagaimanapun juga bahwa seorang guru itu memberikan sanksi kepada siswanya, yaitu karena siswa tersebut tidak mematuhi perintah dari guru tersebut. Kemudian kepada orang tua siswa sendiri, menurut saya itu mungkin kurang memahami terhadap bidang pendidikan, sehingga hanya menuntut mungkin kekeliruan dari guru tersebut, sehingga terlalu untuk mengedepankan kebutuhan pribadi
untuk orang tua itu sendiri ya, tidak mempertimbangkan bagaimana nasib anaknya nanti di kelak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan tadi versinya beberapa. Kira-kira kalau dari ibu anaknya itu kan ceritanya kalau di berita anaknya ditampar itu nih dan ada bekasnya. Kalau kira-kira kalau dari versinya ibu-ibu anaknya ditampar nggak sholat, kira-kira bagaimana bu? Oh bisa dong, bisa. Itu aja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin sebagai seorang naluri ibu semua saja namanya seorang ibu apabila anaknya tersakiti, itu akan juga merasa sakit. Tapi kita juga harus melihat bahwa apa hukuman ini merupakan konsekuensi apa terhadap apa yang telah dilakukan anaknya. Kira-kira ibunya juga harus berpikir masa depannya apa imbasnya yang akan diberikan kepada anaknya itu bagaimana, sehingga ketika anaknya diberikan tamparan, anaknya diberikan hukuman, kalau memang itu sebagai sebuah konsekuensi atas pelanggaran yang diberikan anak, maka seharusnya ibunya itu juga akan ikut berterima kasih atas segala yang yang diberikan gurunya kepada anaknya sebagai bentuk pendidikan terhadap anaknya. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, dari sini biasanya kan ada lima posisi ya, 5 posisi kontrol Bapak Ibu kita sebagai guru itu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah, kemudian posisi kita dengan siswa itu sebagai teman, dan yang keempat menjadi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, apa maksudnya 5 posisi kontrol ini? Yang pertama, penghukum. Nah, jadi kalau menghukum itu kan biasanya Bapak Ibu kita ya ada saatnya fisik. Biasanya fisik itu kalau biasanya lari atau push up gitu, kalau zaman dulu. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada. Kalau siswa saya kadang memilih itu, nggak apa-apa Pak, mending lari daripada mengerjakan soal gitu. Atau jawab Pak, push up daripada disuruh menyanyi gitu. Nah itu biasanya begitu. Daripada menulis satu buku full, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dan seterusnya. Nah ini bentuk kita sebagai penghukum, dan biasanya kan harus manut dengan aturan gitu siswa itu. Kalau tidak manut ya awas gitu. Jadi ini adalah guru ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, ya dengan caranya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Rasa bersalah ini biasanya Bapak Ibu kadang dengan suara lembut gitu, sambil mendekat atau dengan bahasa sampai enggak misalnya ngomong gitu. Biasanya kan mungkin begitu. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan. Wong tua itu bekerja begini, tiba-tiba sampai terus kayak sangu enggak sampai sekolah. Nah itu kan jadi kejadiannya seperti itu. Sehingga siswa ini itu selalu berpikir terkait dengan dirinya itu hal yang buruk. Jadi, Pak. Jadi artinya dia tidak akan pernah, tidak punya motivasi gitu ya untuk melakukan kebaikan, karena orang lain menganggap dia itu orang yang mengecewakan. Kemudian teman. Jadi kalau teman ya ibaratnya biasa deh. Mungkin kita senang guyon dengan teman kita, dengan murid kita, kemudian jadi biasanya dengan hal-hal sesuatu yang humor yang kita lakukan itu, sehingga
murid-murid kita itu kadang ya tergantung sama kita dan suka apa ya, melobi kita untuk melakukan yang dia inginkan. Kemudian pemantau itu berarti mengawasi. Ini cenderung ketika siswa melakukan kesalahan itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa yang harus dilakukan siswa itu? Jadi biasanya pemantau ini kalau guru BK itu kita punya catatannya gitu. Guru BK atau kita semua mestinya punya catatan mestinya gitu. Tapi kalau pakai ini dulu cerita sudah ketika biasanya kan di demo gurunya apa pak orang tuanya lah gitu. Jadi beliau pernah cerita di demo orang tuanya dan beliau bisa menunjukkan buktinya gitu. Menunjukkan buktinya bahwa anaknya itu melakukan ini sehingga tidak bisa disalahkan. Ini biasanya begitu. Jadi ada daftar cek terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Dan yang terakhir itu manajer. Jadi manajer itu ketika siswa melakukan kesalahan yang ditanyakan, apa sih sebenarnya keyakinan yang kamu miliki? Apa yang bisa kamu perbaiki dari apa yang sudah kamu lakukan dikaitkan dengan keyakinan yang mereka miliki dan bagaimana rencanamu. Jadi manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi untuk bagaimana siswa itu bisa menemukan jawabannya sendiri, membimbing mereka untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Dan bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan mereka ke kelompoknya untuk lebih baik dan lebih jelas. Ya, menurut Bapak Ibu, sebaiknya kita itu posisinya bagaimana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai yang membuat rasa bersalah? Apakah posisi kita adalah sebagai teman? Apakah posisi kita sebagai pemantau atau sebagai manajer? Kira-kira posisi apa yang harus kita jalankan? Pendapatnya, menurut panjenengan posisi sebaiknya sebagai guru posisi apa yang kan tadi ada 5 ya, ada 5. Jadi posisinya kan ada sebagai pendukung, membuat rasa bersalah, kemudian teman, memantau atau manajer. Menurut panjenengan posisi apa yang sebaiknya dilakukan sebagai seorang guru? Kalau menurut saya posisi kita sebagai guru itu juga bisa pertama menghukum. Dalam kata kita menghukum bukan berarti melakukan kegiatan menghukum secara fisik. Karena sebagai guru juga kita perlu ketika siswa kita melakukan kesalahan juga perlu ada hukuman yang perlu diberikan kepada siswa. Kemudian posisi kita sebagai guru itu juga sebagai teman dan mengontrol, dimana ketika siswa nanti ada baik kesalahan maupun ada kegiatan-kegiatan siswa yang perlu diapresiasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi banyak posisi gitu ya. Artinya tidak satu posisi saja yang bisa dilakukan guru gitu ya. Artinya posisi dia bisa menjadi penghukum, dia bisa posisi sebagai teman, sebagai membuat rasa bersalah. Oke, Bapak Ibu, dari sini kami ingin menyampaikan itu tadi kan posisinya. Ya, bagaimana hasilnya? Hasil dari menghukum itu, dari kita sebagai merasa bersalah dan seterusnya. Ini berdasarkan ya sedemikian. Jadi kalau hasil dari menghukum itu kemungkinan anak itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif.
Bisa jadi siswa itu mungkin kembali duduk tapi dia akan mencoret-coret bukunya atau bahkan meja tulisnya. Bahkan lebih buruk lagi, ini juga yang terjadi di sekolah saya. Ada teman itu bukan guru, kebetulan memarahi siswanya itu. Ya, yang jadi sasaran itu motornya. Motornya kalau nggak salah kabelnya itu diputusin. Seperti itu yang terjadi. Yang kedua itu pernah juga apa itu kontaknya guys, itu juga dipatahkan. Itu yang ya kira-kira mungkin begitu. Kalau sekarang tidak terjadi. Kenapa? Karena ada CCTV. Jadi itu yang terjadi. Nah, Ibu, yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, yang terjadi ketika kita memposisikan itu diri kita, yang terjadi siswa itu atau murid itu akan merasa bersalah gitu ya. Merasa bersalah karena dia mengecewakan ibu bapak gurunya atau bahkan mungkin orang tuanya, sehingga dia merasa menjadi orang yang gagal, yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan justru sikap ini kadang lebih berbahaya ketika hasil dari dihukum. Kenapa? Dia cenderung memendamkan rasanya itu tadi. Dan bisa jadi tiba-tiba ketika ada perasaan tertekan, dia bisa perasaan yang tertekan tadi itu bisa meletus gitu. Nah, kalau kita posisi sebagai teman, murid biasanya senang, akrab, mau dengan kita itu ya kayak teman gitu ya. Kadang kalau yang lain kok sama sekali tidak menghormati gurunya gitu kan, melihatnya begitu. Jadi ketika ada masalah, dia akan menghubungi gurunya itu. Tapi hal yang negatif ketika gurunya itu tidak bisa melakukan apa yang diinginkan murid tersebut, itu murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dan yang mungkin timbul itu murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru yang lain. Kemudian kalau memantau, ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah, dan guru di sini guru itu tidak seperti tadi ya. Kalau hukum itu kan suaranya lebih berat, muncul bahkan mungkin matanya melotot gitu. Kalau yang pemantau ini cenderung tenang. Jadi tapi tetap siswa dibuat tidak nyaman karena misalkan mereka harus mengerjakan tugas yang belum selesai dan seterusnya, karena itu sebagai bentuk konsekuensi. Kalau di sini, kalau di manajer, nah ini beda lagi. Kalau di manajer, kalau tadi kan konsekuensi ya. Kalau di sini manajer itu adalah bagaimana siswa itu diajak untuk apa sih kebutuhannya, dan mereka lah yang kemudian memenuhi, dan manajer itu membantu bagaimana dia bisa memenuhi. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Dan ada Bapak Ibu tadi ada yang bilang hukuman, kemudian di sini tadi juga dibahas terkait dengan konsekuensi atau restitusi. Apa sih yang dimaksud itu? Jadi gini Bapak Ibu, kalau hukuman nanti saya bagikan. Oke, Bapak Ibu bisa membuka di Chrome ini sekalian S.id, ini materi-materi yang rangkuman itu. Ini juga salah satu microset yang saya buat. S.id garis miring diseminasi. Jadi S.id garis miring diseminasi, terus garis bawah budaya positif.
Inilah nanti enaknya Microsoft itu begitu. Langsung dengan apa namanya enter begitu, nanti akan ada muncul kayak website gitu ya. Kira benar gitu. Oh, salah mungkin Pak. S-nya kecil gitu. S titik ID garis miring designasi garis bawah budaya positif. Oke, budaya positifnya gandeng, budaya positifnya gandeng. SIP apa saya salah nulisnya? Salah nulis saya. Diseminasi bukan diseminasi. Diseminasi salah menulisnya ya. Diseminasi garis miring budaya positif. Nah ini nanti yang juga akan kita pelajari. Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ke anak. Sudah Bapak Ibu? Oke. Di situ nanti ada beberapa hal yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari terkait dengan hukuman dan konsekuensi restitusi begitu. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat hukuman, jadi nanti ketika Bapak Ibu klik itu nanti akan langsung ke file yang saya bagikan. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin secara sekilas hukuman itu cenderung satu arah. Biasanya tidak ada aturannya gitu. Satu arah. Jadi sampai begini berarti lari. Biasanya satu arah. Kalau konsekuensi biasanya adalah memang sudah ada aturannya, ada peraturannya. Biasanya kan peraturan kami di sekolah kan nggak ada juga yang fisik ya. Biasanya peringatan dan seterusnya. Jadi konsekuensi itu nanti terkait dengan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu kita akan sampai juga ke sana keyakinan kelas. Nanti bisa dibaca. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena apa namanya? Ketika melakukan kesalahan. Restitusi apa? Itu yang akan kita sampaikan di sini. Baik Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Baik, ini ada selanjutnya. Nah ini praktik segitiga institusi yang saya lakukan. Jadi ini siswa ini tidak terlalu disukai oleh teman-teman ya, karena pemaki dan seterusnya di kelasnya. Saya kan ada teman-temanmu itu tadi loh nganu sampean apa ya, kemaki itu maksudnya piye loh? Tidak tahu saya itu, padahal saya biasa. Yang maksudnya sering nak jadi biasa ya, sama teman-teman kan saya Biasanya itu ya standar. Pak, mungkin ya perkataan saya terus apa ya, sifat-sifat saya itu mungkin kita itu gitu. Mungkin Pak, saya sendiri juga nggak tahu yang kayak menilainya ya teman-teman. nggak merasa ya, jadi biasa gitu ya, biasa gitu. Tapi kan ya nggak tahu. Tapi kalau yang laki-laki kan dia nggak masalah kan kayaknya. Masalah. Cuma yang sama ini ya apa namanya,
setiap kita kan ya ada kan gitu ya, namanya salah atau ya kadang nggak menyadari, jadi menyadari ya karepe kan yo guyon mengakrabkan gitu ya, mengakrabkan gitu. Jadi tidak mencari yang salah kan gitu, bagaimana kita mencari solusi dari masalah. Karena saya lihat kan Afgan kan ya sosoknya itu kan apa ya kalau di kelas ya, pemimpin sebenarnya. Cuma nggak tahu. Tapi saya tuh lihatnya ya jadi guyon sih. Saya karena lihat kalian sendiri ya guyon deh, maksudnya guyon. Suka bercanda nggak saya juga? Nah itu. Nanti apa-apa. Ya. Tapi kira-kira kalau kamu melakukan kayak gitu itu alasannya apa? Ya cuma itu bagi saya. Saya cuma ingin ya, biar lebih akrab aja Pak. Tidak ada ya, maksudnya niat menyakiti itu tidak ada ya, atau dendam. Ya itu mungkin orang yang anak perempuan itu dulu melawat saya dan saya balas gitu Pak. Kalau di rumah biasanya kamu enggak, orang tua itu yang paling Afgan ingat itu diajari apa gitu, maksudnya terkait dengan sikap atau apa gitu? Ya yang terutama sopan santun, hormat kepada yang lebih tua, ya boleh bercanda tapi jangan berlebihan. Ya itu berarti jangan sampai menghayati. Ya, artinya itu kan yang sudah disepakati di kelas itu, nanti terus yang di rumah itu juga bersama kan, hormat menghargai itu kan orang lain, itu juga perlu diingat lagi. Segitiga restitusi itu ada 3 hal Bapak Ibu yang harus dilakukan. Jadi ada segitiga gini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Biasanya begini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu ketika siswa melakukan kesalahan, kita biasanya kalimatnya adalah ya, kamu berhak melakukan itu. Semua orang bisa saja melakukan kesalahan. Artinya menstabilkan identitas itu supaya siswa itu tenang, tidak merasa dihukum dulu gitu. Jadi dia melakukan sesuatu itu, kesalahan atau keburukan itu sesuatu yang wajar bagi seseorang. Jadi kamu ya berhak begitu. Ya saya pun juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya apa artinya dia tenang dulu, jangan merasa dipojokkan dulu kan kadang kita emosi kemudian dengan siswa kita. Nah, saya sampaikan ke teman-teman itu kadang kita itu datang dengan masalah, siswa kita datang juga dengan masalah. Ya, kadang kita menganggap masalah kita itu lebih besar daripada masalah mereka. Ya, masalah kita datang kan mungkin di Bapak Ibu, mungkin di Ibu, aku belum masak, belum cocoknya. Aku masih lali es kukernya lali rutin ceklek nih, misalkan begitu. Anaknya semua sih dibuat dan seterusnya. Anak siswa mungkin hal sepele bagi kita, mungkin siswa yang cewek yang pakai kerudung, aku mau kerudungku mencet enggak ya? Itu kan hal yang sepele. Aku mau ini kalau koncoku ada masalah ini tak tekan kono gara-gara dia akan senyum padaku mau enggak. Itu tuh masalah, mungkin masalahnya kecil tapi seringkali kita menganggap itu masalah yang mudah begitu. Nah ini yang sampai ada teman tuh bilang begini ada siswa yang bilang ke teman itu, Bapak Ibu tuh marah itu dia menumpahkan kemarahan kita itu murid itu dijadikan tumpahan kemarahan atas masalah mereka. Sampai ada yang bilang begitu siswa itu. Jadi makanya ketika kita kira-kira kita bisa nggak marah
tapi tanpa mengikut sertakan masalah yang kita punya. Nah itu kan yang sulit sebenarnya, kita itu kadang gak adil gitu. Baik, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Artinya gini, kenapa kok kamu melakukan itu? Nah ini kita berusaha memahami kesalahan yang dilakukan. Kenapa kok kamu melakukan itu? Apa alasan kamu melakukan itu? Itu salah satu validasi kesalahan. Yang kamu lakukan sebenarnya seperti apa? Ketika saya tanya, saya sebenarnya ya semuanya maunya guyon aja Pak, nggak ada niat apa-apa. Nah tapi temanmu kok nggak suka, kira-kira kenapa dan seterusnya. Baru kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu hubungannya adalah kalau Bapak Ibu di kelas itu belum membuat keyakinan kelas, maka tanyakan keyakinan yang biasanya berlaku di masyarakat umum atau di keluarganya. Biasanya kalau di keluargamu biasanya nilai yang apa? Apa yang diajari Bapak Ibu apa? Kemudian yang saya tanya ya Pak, hormat sama yang lebih tua, santun gitu. Nah berarti itu kan menghargai termasuk juga kepada teman-teman. Iya Pak. Nah jadi sudah kita baru kemudian menghubungkan kalau kamu mengganggu temanmu, kemudian di sisi lain di keluargamu itu tidak boleh mengganggu, harus sopan, harus santun pada teman dan orang yang lebih tua. Terus kira-kira apa yang akan bisa kamu perbaiki? Nah, jadi seperti itu diskusinya Bapak Ibu kalau studi diskusi. Nah, di sana kenapa kemudian kita ada segitiga restitusi? Itu kan tadi memahami aturan atau kebutuhan manusia. Bapak Ibu saya kira ada tiga motivasi ya, tiga perilaku motivasi manusia. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kira-kira Bapak Ibu kalau siswa kita itu datang pagi itu memang dia untuk menghindari hukuman, telat kemudian misalkan pintunya sudah ditutup atau disuruh lari, itu kira-kira itu atau kira-kira itu memang hal yang sikap yang ingin dijaga, atau mungkin kalau ditanya Bapak Ibu kalau mengumpulkan RBP gitu, disuruh kepala sekolahnya disuruh mengumpulkan RBP gitu, kira-kira Bapak Ibu mengumpulkan itu motivasinya apa gitu? Motivasinya itu orang ngumpul itu disebut pas rapat satu atau ya itu memang sudah tugas saya itu ya begitu, atau pengen mendapatkan penghargaan atau pujian. Niki lho contohnya Pak Niki sudah membuat RBP, nah itu tiga perilaku. Kalau kebutuhan dasar, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Ini paling dasar. Kemudian kasih sayang dan diterima. Jadi diterima. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan itu kemampuan diakuinya kemampuannya atau skillnya, atau kemudian dia pengen berkuasa, dia pengen tampil dan seterusnya. Kebebasan itu berarti diakui pilihannya untuk bisa memilih. Kalau senang ya berarti diakui bahwa dia memiliki rasa senang dan seterusnya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau siswa enggak boleh yang siswanya pas pelajaran itu tiduran gitu. Banyak atau enggak ada? Enggak ada nih? Enggak ada. Tiduran atau malah
kita masuk malah tidur tenang. Atau ada yang apa namanya selalu mengganggu temannya. Kalau di kelas saya itu ya, ini saya juga jujur, karena dia suka volley, dia selalu melihat keluar kan di pinggir lapangan. Jadi temannya olahraga lagi, pokoknya kalau olahraga mempak gitu gitu. Jadi selalu lihat volley, komentari temannya volley begitu. Jadi itu juga hal yang dan mungkin yang terjadi di kita semuanya. Ada nggak lagu yang kayak gitu? Ada banyak. Oh, banyak. Bapak Ibu, nah, salah satu cara untuk apa namanya mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia itu saya melakukan ini, menyebar kuesioner. Kuesionernya ada apa sih tadi di SIG tadi dia di mana tadi di sini gitu. Nah, sudah saya itu ada kuesionernya. Jadi kuesionernya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya bagikan ke kelas yang tapi belum saya sampai lihat gitu ya. Saya bagikan ke kelas yang siswanya itu menurut Bapak Ibu guru itu meresahkan. Ini agar tiap habis apa namanya habis ngasuh itu mesti gila, 6 orang, 7 orang itu mesti hilang. Ada yang seperti itu. Dan saya juga sedang saya juga nggak tahu kalau pas jam saya juga tetap ada anaknya gitu. Ya saya lihat beberapa itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain gitu. Ini adalah tadi, jadi siswa melingkari jawabannya. Diisi yang sesuai dengan kenyataanmu. Siap. Itu. Waduh. Gila Pak Rai. Kalau sudah dihitung per 10. Apa nih Pak? Maksudnya kalian itu lihat nilai tertinggi kalian itu di nomor 1 sampai 10 atau 11 20 atau 21 30 atau 31 40. 81 Pak. Misalkan area paling tinggi berapa? 41. Jadi area itu ini contoh aja. Area itu di 21 sampai 30 itu 41, 31 sampai 40 itu sudah 41. Nah, ini jadi apa namanya? Ini hanya untuk melihat kalian. Berarti area itu orangnya adalah senang bebas, cenderung senang kebebasan dan kesenangan. Jadi untuk senang, untuk bebas. Artinya bebas itu gini, kalau banyak aturan dia nggak suka. Kira-kira begitu. Nggak tahu kalau Kasus yang paling tinggi berapa Sal? Sama Pak, 31 sampai 30. Yang 11 20 apa? Itu dulu. Jadi ini kalau yang nilainya 11 sampai 20 misalkan
kekuasaan itu nilainya paling tinggi, berarti dia memang calon pemimpin. Dia senang menguasai. Anda kasih kalian. Itu apa namanya? Jadi nggak suka kalau diatur-atur itu nggak suka, jadi kan begitu. Itu untuk melihat kalian. Oke, kalian nilainya 1 sampai 10 itu tinggi. Nah itu demokrasi seperti itu. Ya artinya dia membutuhkan perhatian, contohkan seperti itu. Kalau namanya orang kayak saya, jadi dia senang kalau diperhatikan, dia senang kalau dia apa namanya ada orang yang perhatian pada dia. Begitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu berarti kalau siswa itu nilainya tinggi, yang paling tinggi di sana, berarti dia kebutuhan atas kekuasaan itu kurang terpenuhi. Mungkin menjadi ketika ada masalah seperti itu, berikan siswa misalkan dia jadi ketua kelompok, jadi ketua kelompok, ketua apa namanya, dia jadi pemimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah 21 sampai 30 itu adalah kebebasan. Jadi ini siswa lebih cenderung di apa namanya? Mungkin disuruh memilih ketika di dalam pelajaran. Karena dia nggak suka juga diatur-atur, nggak suka juga dia Bapak Ibu. Nah, untuk karena masing-masing siswa itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi menyusun keyakinan kelas ini contohnya, Bapak Ibu, saya membuat sticky note, Bapak Ibu. Ini anak-anak saya suruh untuk menurut kalian di kelas ini enaknya ada aturan apa saja. Baik, dari kertas ini kalian tulis hal yang baik atau yang mungkin menurut kalian harusnya terjadi di kelas. Artinya kebaikan, misalkan tadi jangan misalkan ada yang jangan rapi gitu, atau kalau mengembalikan barang, kalau pinjam barang harus dikembalikan kan gitu. Yang boleh bolos bisa juga ya, aturan ya kan boleh anak disuruh menurut mereka itu seperti apa gitu, ada yang boleh bolos, boleh apalagi gitu, tapi di tempat yang lain itu tidak boleh bolos. Jadi begitu ya, Bapak Ibu bisa menggunakan prosedur pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini. Tadi Bapak Ibu curah pendapat oleh anak-anak itu diberikan kebebasan, dia ingin menuliskan apa peraturan apa saja yang disepakati. Setelah itu dan itu menjadi kalimat-kalimat positif gitu. Jadi misalnya saling menghormati, apa namanya, bersimpati pada temannya dan seterusnya. Kemudian setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapat tadi dan kategorikan Bapak Ibu. Contohnya ya kemarin misalkan tidak mengganggu temannya, berarti menghormati. Demikian. Jadi kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena kita untuk tadi minimal untuk membuat konsekuensi atau membuat restitusi bersama siswa-siswa kita. Demikian Bapak Ibu, apa namanya, diseminasi saya terkait dengan budaya positif. Jadi ini ada salah satu tulisan Stephen Covey. Jadi kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita mengubah cara kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, bagaimana kita melihat siswa-siswa kita. Apakah siswa kita itu sebagai ibarat
kertas kosong atau benih padi atau benih yang dia sudah punya bakat dan minatnya sendiri. Kalau yang kami pelajari di pendidikan berhubungan negara ini, siswa itu bukan kertas kosong begitu. Jadi ibaratnya kita itu petani, itu benih padi ya kita tumbuhkan sebagai padi, nggak mungkin benih padi jadi semangka gitu. Mau dibuat apapun nggak bisa. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan supaya nanti padi jadi padi yang baik, bukan padi yang bosok atau dimakan orang. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.